Oke, kita akan menuju tempat zaman dahulu mereka pulang ngayau, kalau dapat kepala langsung digantung di tiangnya ini. Ini jalannya agak setapak, sebutan. Halo sahabat forester, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan ya untuk melihat di mana tiang gantungan bagi para korban hasil buruan ngayau pada zaman dahulu. Sebelumnya di part 1 bisa kita lihat apa itu kepala kabak. Nah, sekarang kita akan melihat di mana tempat mereka dahulu jika berhasil mendapatkan buruan berupa kepala manusia, di mana dikeringkannya. Kita akan menuju ke sana, yaitu di dalam hutan. Mereka di sini menyebutnya tembawang lebur. Tembawang itu artinya hutan, lebur itu hancur atau terbakar. Jadi tembawang yang sudah terbakar pada saat itu dibakar oleh musuh yang menyerang Landau Kodah, itu dengan membakar kepala atau tengkorak yang ada di kepala kabak. Perjalanan menuju tempat tiang gantungan ini tidak mudah, sahabat forester. Jadi dari kepala kabak, yaitu tempat penyimpanan tengkorak kemarin, itu jauh ya, kurang lebih ada 800 sampai 1000 meter dari kepala kabak. Jadi kita harus melewati jalan setapak yang licin dan tentu hutan ya. Dan ini hutan, memang benar-benar hutan. Di sini ya? Harusnya di sini. Ini balik ke sini, dari sana, balik ke yang bergulung-gulung. Oh iya, mana ya? Bisa hilang. Oke. Ada yang mau dilihat, kita kali. Ya harusnya ada di sini ya. Itu ya. Di kolongan tuh tiangnya sampai ke sana. Digulung ini ya, dililit ini ya. Ini harusnya ada di sini. Dililit sama ini. Tapi ini nggak ada. Nggak mau dilihat kali. Nggak mau kita lihat, guys. Ngapain kita Pak kesini Pak? Rencananya kita mau cek, yaitu tiang sandung, itu tiang untuk orang gantung kepala waktu zaman ngayau dulu. Tapi kayaknya tiangnya udah hilang, apakah memang kita tidak bisa lihat. Tapi waktu beberapa bulan yang lalu saya pernah sini, tiang itu masih ada dari sini sampai ke atas sana, kurang lebih 12-an meter lah tingginya. Mungkin kedepannya nanti saya coba lihat lagi, cek lagi apakah barang itu masih ada di sini atau dia hilang atau seperti apa untuk tiang sandung ini. Soalnya kayu ini, kayu yang dipasang sini ini untuk tiang sandung ini kayu belian. Jadi hari ini kita kesini nggak ada dia Pak? Enggak ada, kayaknya sepertinya enggak ada. Soalnya kalau kita lihat lilitan akar itu pasti di dalam lilitan itulah kayu dari bawah ini sampai ke atas. Nanti kita cek lagi apakah lokasinya. Ingat saya di sini lokasinya. Kalau ini pohon karet, ini namanya pohon karet, cuma ada di sini. Sumatera ada longor. Oke.
setelah kami sampai di tempat yang dimaksud oleh Bapak Yupinus, di mana tempat kayu belian berdiri untuk dulunya digunakan sebagai tempat menggantung kepala manusia yang telah menjadi hasil buruan. Ternyata kami tidak menemukan kayu tersebut, tapi kami menemukan bahwa di bawah pohon yang dimaksud Pak Yupinus ada kayu tersebut, masih terdapat lilitan bekas tanaman hutan yang melilit. Itu ada lilitan yang menandakan bahwa dulunya memang ada kayu di situ. Nah, apakah memang sudah hilang, sudah lapuk, atau secara mistis kita tidak bisa lihat? Nah, kami juga tidak tahu, bahwa Pak Yupinus juga tidak tahu, karena menurut pengakuan beliau beberapa waktu yang lalu sudah ke tempat ini dan melihat masih ada kayu tersebut. Nah, jadi ini masih belum ada konfirmasi juga apakah dipindahkan, apakah hilang, apakah memang kita tidak dikasih lihat di sini sama penghuni-penghuni di sini ya. Apa ini? Gila. Karena kita tidak menemukan kayu tempat menggantung kepala hasil buruan, kita diajak Bapak Yupinus untuk melihat hutan nibung ya, pohon nibung. Pohon nibung itu adalah pohon, termasuk pohon keramat, Ini yang nibung ya? yang dapat digunakan sebagai senjata jika terjadi kerusuhan atau peperangan. Yang dinamakan daerah Nibung Seribu. Daerah Nibung Seribu ini merupakan daerah yang di sini ada beberapa nibung. Kenapa disebut Nibung Seribu? Mungkin kalau kita hitung nibungnya tidak sampai 1000, tapi dengan apa yang pernah disampaikan orang tua kepada kami bahwa di sini ada seorang panglima yang tinggal di sini, yaitu namanya Panglima Biung Bangkal, dengan apa? Dengan lebar dadanya itu 7 seta kata kami, atau kurang lebih 7 siku ini lebar dadanya. Nah, mungkin di sini kita lihat kondisi alamnya yang masih seperti ini, karena jarang orang yang datang ke sini. Paling orang yang datang ke sini itu pas mereka membalikan hajat ke orang tadi, ke kepala kabak tadi, baru mereka antar juga sesajen di sini menyampaikan bahwa apa yang kita minta sudah mereka kembalikan. Mungkin di lingkungan inilah ada disampaikan dinyatakan bahwa mungkin ada seorang panglima di sini. Kalau menurut orang yang memiliki apa indera yang bisa melihat apa barang mistis lah di sini. Nah, mungkin kita bisa lihat lingkungan di sekitar, mungkin saat Ini pernah dijamah. apa fungsi nibung ini? Kalau secara ininya, kalau untuk kita sehari-hari sih tidak bisa. Kalau waktu zaman kita perang ini, nibung ini merupakan salah satu senjata yang memang sangat ampuh kalau untuk zaman perang. Sekuat atau sekebal apapun manusia, kalau menggunakan nibung ini pasti dia akan tembus juga. Itulah kelebihan namanya nibung ini. Mungkin kita bisa lihat batang seperti ini. Berduri. Sahabat Forester, mungkin cukup sekian dulu jalan-jalan kita di Landau Kota hari ini.
kami akan jalan pulang. Semoga kelestarian alam yang ada di Temboang Lebur ini tetap terjaga. Begitu juga dengan adat budaya yang tetap dijaga oleh masyarakat sekitar, khususnya nanti anak-anak muda yang menjadi penerus. Inilah Landau Kodah yang menyimpan banyak sekali misteri dan adat budaya yang ada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat. Tentu banyak Landau Kodah lain yang ada di Kalimantan. Tentunya kita semua berharap agar kelestarian adat budaya yang ada tetap dijaga dan dilestarikan, baik oleh masyarakat sekitar maupun nanti oleh anak-anak muda selanjutnya, juga oleh kita yang notabene tidak berasal dari Kalimantan, tetapi kita mencintai semua yang ada di Kalimantan. Untuk itu semoga Landau Kodah tetap lestari, dan see you next time.